Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan dalam channel Sabda Alam dengan Ustaz Omen. Melanjutkan pembicaraan atau diskusi kita tempoh hari pada malam yang sebelumnya, bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, tentu kita masyarakat sangat mengidamkan untuk segera ini berakhir. Nah, menggali berbagai khazanah dari dulu hingga sekarang, tentu ada obat ataupun cara untuk segera menghilangkan, dan itu kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Sebelumnya kita sudah bicara, ada yang disebut dengan dalam tokoh-tokoh yang sudah disebutkan, ada cara gila yang ingin disampaikan oleh Ustaz Omen tentang ada tokoh Selandir yang dalam dunia pewayangan sangat memiliki peran sentral dan bisa memberikan solusi kira-kira dari apa yang kita hadapi. Kira-kira itu seperti apa itu Ustaz Omen? Jadi begini, memang kemarin di pertemuan sebelumnya kita belum tuntas untuk berbicara tentang Selandir. Saya harap di sesi-sesi berikutnya mungkin kita akan berbicara lebih tuntas tentang Selandir, bila perlu perwayangan dari episode awal sampai akhir. Tapi benar bahwa saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Kalau kemarin di episode sebelumnya memang kita sempat berbicara tentang salah satu karakteristik dan orang baik dalang maupun pemirsa ini mengenal Selandir ini sebagai raja gila. Jadi datu yang gila kalau dalam bahasa Sasaknya. Jadi bahwa memang akhirnya statement kita di video konten sebelumnya kita mengatakan bahwa kita membutuhkan salah satu langkah dan strategi gila untuk menghadapi COVID-19. Ya, kan kalau di Yunani itu ya, tetap ada Raja Midas, ada Raja Midas, atau kita sering baca itu sebagai tragedi Raja Midas. Raja Midas itu salah satu permintaannya kepada dewa adalah bila dia menyentuh apapun maka itu akan berubah menjadi emas. Nah, kira-kira tokoh Selandir yang Ustaz sebut tadi itu, mampukah itu akan memberikan solusi bagi kita dalam menghadapi? Siap. Nah, itu dia. Jadi saya kira Selandir ini kenapa dia terkenal sebagai raja gila? Dia sebagai seorang raja, sebagai pengampu kebijakan, tapi berani melakukan langkah-langkah konkret yang tepat, yang sekiranya sekilas menurut orang ini berbeda secara regulasi, bertentangan secara aturan, tetapi kemudian bahwa inilah yang tepat untuk dilakukan. Tapi bukan berarti ini untuk mengesampingkan usaha pemerintah. Bukan mengesampingkan usaha pemerintah. Tapi harapannya adalah pertama, karena Selandir ini adalah seorang raja, tentu sasaran tembaknya saat ini adalah pemangku kebijakan untuk bersikap sebagaimana Selandir. Kalau boleh saya kasih contoh sederhana, misalnya dalam Selandir ini, ketika Selandir ini untuk menyelesaikan segala sesuatu, salah satu contoh misalnya, ketika rapat paripurna, biasanya orang datang dari depan, selalu datang dari depan, baik-baik dan semuanya. Nah, Selandir mengatakan yang dipentingkan dalam rapat itu bukan adalah muka saya, bukan saya store muka kemudian fashion show, tidak. Tetapi yang dipentingkan dalam rapat itu adalah kehadiran saya dan apa poin yang ingin saya sampaikan. Akhirnya Selandir dalam pewayangan, kalau raja-raja yang lain misalnya seperti Raden Maktal, Darundia, Tantanus Santanus, kemudian Prabu Rum dalam pewayangan Sasak ini selalu datang lewat depan. Tapi Selandir selalu datang lewat belakang. Nah, harapan saya kemudian, poin yang ingin saya sampaikan, kenapa kita meniru Raja Selandir ini, contoh nih, ada satu kecolongan kita dalam bernegara saat ini, dan ini dirasakan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Contoh, APBN, APBD maupun APBDes tingkat yang paling rendah itu ditetapkan bulan Desember.
ditetapkan bulan Desember. Dalam undang-undang ada aturan 10% dari APBDes itu, 10% dari itu sebagai dana cadangan tanggap darurat. Februari Pak, yang kita hadapi sekarang, Februari COVID-19 ini melanda negara ini. Ini tarik ulur Pak, tarik ulur. Dari dana cadangan yang 10% ini tidak bisa untuk menanggulangi COVID-19 ini. Pemerintah eksekutif dalam persoalan ini, apakah kepala negara, gubernur, bupati maupun seorang kepala desa, tidak berani melakukan eksekusi anggaran Pak. Karena persoalannya anggaran sudah ditetapkan. Nah, perubahan itu dilakukan bulan Agustus yang akan datang. Ini secara regulasinya. Jadi, kepala daerah saat ini dibutuhkan langkah konkret, langkah strategis. Bagaimana kita terjebak. Kalau kita menunggu APBN perubahan, kalau kita nunggu APBD perubahan, kalau kita tunggu APBDes perubahan, kita tidak akan bisa berbuat sama masyarakat ini. Yang paling penting adalah bagaimana berbuat seperti Raja Gila Selandir ini. Nah, mengikuti itu, titik tekan seperti itu, kira-kira Selandir itu melakukan seperti apa yang Ustaz ingin sampaikan? Selandir ini melakukan konkretnya adalah bahwa dia selalu mengarah ke substansi Pak. Selalu mengarah ke substansi. Bahwa misalnya ini ada uang. Ini ada salah satu contoh misalnya dana. Ini ada dana. Ini ada dana. Ada dana. Dana ini diperuntukkan untuk masyarakat. Diperuntukkan untuk masyarakat. Nah, ketika dia diperuntukkan untuk masyarakat, jika Selandir ini berani melakukannya. Berani melakukannya, kendati misalnya ada, besok kita harus apa dan semuanya. Ini Selandir berani melakukannya. Tapi tetap bahwa dia tetap membutuhkan satu payung hukum. Artinya satu dukungan. Nah, pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten maupun kota ini membutuhkan dukungan itu, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yang lebih tinggi. Karena kalau tidak kita akan terjebak. Contoh yang paling real, saat ini ada bantuan namanya JPS di tingkat desa. Ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari kabupaten kota, ada bantuan dari pemerintah provinsi. COVID-19 ini kemarin Februari Pak. Data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan itu adalah data kemiskinan tahun 2004. Kalau harus saklek menggunakan itu by name by address, terjebak pemerintah desa. Sasaran tidak tepat. Nah, dalam konteks ini kalau itu, Selandir berani melakukannya. Misalnya saya di desa nih. Hukum di desa adalah musyawarah tertinggi. Tinggal bermusyawarah menentukan kriteria baru dalam persoalan itu kendati ada nama. Misalnya, ini salah satu contoh konkret dari kegilaan Selandir itu. Selanjutnya konsep yang mungkin itu kan dari sisi bagaimana dia mengambil kebijakan yang cepat dan tangkap. Gitu. Nah, kemudian dari sisi konten isi, misalnya kira-kira konsep apa yang Selandir miliki yang bisa kita adopsi untuk kemudian bisa diterapkan di tengah masyarakat. Mantap. Melihat Selandir itu biar tidak, kita harus berpikir metodologis akademis dulu karena sasarannya seperti ini. Dari sini dulu. Kalau ingin memaparkan tokoh, pertama kita mulai dari biografinya dulu. Apa yang bisa kita ambil untuk menghadapi COVID-19 ini dari biografinya dulu. Selandir itu memiliki istri namanya Basirin, Dende Retno Basirin. Memiliki ibu namanya Basirin. Memiliki istri namanya Prabandini. Prabandini ini putri dari kerajaan Malaka kalau dalam serat Menak itu. Kemudian yang memiliki anak dua, Bandar Hussein dan Piringadi. Kedua ini kemudian dijadikan salah satu nama kota dan salah satu bandara udara di Pulau Sumatera. Memang Malaka ini. Bukan ini poinnya. Poin yang ingin disampaikan adalah Selandir itu punya bapak namanya Syekh Bakar Abu Miswar yang keturunan langsung dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah seorang nabi dalam literasi Islam. Ini yang memiliki ijaz, kemukjizatan, itu memperkenalkan sistem pertanian yang baik bagi umat. Yang mengkedepankan bahwa mari menggantungkan hidup dari pertanian. Yang menyetop pola hidup nomaden. Yang tadinya orang
pergi dari mencari tempat yang baru, bercocok tanam, mencari tempat yang lebih subur, kemudian setelah habis suku cadangnya kemudian pindah lagi. Nah, Nabi Idris memperkenalkan itu dengan pola yang baru, dengan sistem yang baru, dengan irigasi yang baru, sehingga muncul regulasi, aturan yang baik dan semuanya. Nah, belajar dari itu ada satu konsep baru yang menarik untuk ditekankan menghadapi virus COVID-19 ini. Pertama, kita harus menitik beratkan semuanya pada pangan, Pak. Pada pangan. Ketersediaan pangan. Saat ini kalau dulu misalnya keluarga Selandir itu menyetop nomaden, saat ini kita tidak bisa nomaden. Tetapi ketidakbisaan nomaden kita tidak bisa berbuat, Pak. Ketersediaan pangan ini harus dilakukan. Nah, sebaiknya pemerintah kemudian ini berfokus dan konsentrasi. Kita tidak tahu COVID ini akan berakhir 1 tahun, akan berakhir 2 tahun, dan sebagainya. Dan ini pandemi, Pak, seluruh dunia. Karenanya ujung tombak kita saat ini adalah di samping tim medis, di samping aparat TNI dan Polri sebagai penjaga keamanan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengambil pembelajaran dari Selandir, itu adalah ketersediaan pangan. Dengan memberikan pendampingan khusus, dengan memberikan penyuluhan misalnya dan lain sebagainya terhadap petani-petani kita, sehingga bisa menghasilkan produksi pangan terbaik untuk keberlangsungan generasi yang akan datang. Saya kira itu. Baik. Ya, saya kira itu. Cukup sampai di sini dulu untuk Ya, kita sambil mobil lebih enak terus. Nanti kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.